Selamat malam semuanya. Saya akan langsung saja dan share materi. Semuanya bisa melihatnya? Jelas, Mbak. Jelas ya? Baik. Kita mulai. Beshem ha'af ben veruah hakodes ha Elohim echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Shalom semuanya, kita masuk pada kebab kelas belajar bersama dan kita akan mempelajari Jewish Apostle Paul. Ya, semua apostol ya emang Jewish gitu. Tapi kenapa ini dikasih nama Jewish Apostle Paul, dan ini mendapat satu insight dari Profesor Eli Risorking Eisenberg, dan kita akan belajar mengenai studi Midrash, alegori dua kambing jantan Yom Kippur. Dan sebenarnya pelajaran kita malam ini adalah lanjutan dari apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu pada 9 Agustus yang lalu. Dan kalau Anda belum mengikuti kelas itu, Anda bisa melihatnya di YouTube ya, di channel saya, Rita Wahyu. Dan waktu itu kita belajar mengenai The Great Rule of Apostle Paul. Dan kita belajar bersama bahwa sebenarnya tidak ada itu yang namanya istilah Pauline Christianity. Karena walaupun sepertinya pengajaran-pengajaran dari Rasul Paulus ini kayaknya berbeda dari rasul-rasul yang lain, bahkan dianggap sebagai berbeda dengan pengajaran Yesus sendiri, ternyata pengajaran dari Rasul Kristus yang spesial ini, yaitu Rabi Saul. Kenapa saya sebut sebagai Rabi Saul? Karena Rasul Paulus memang seorang rabi. Dan dia tidak akan tercabut dari keyahudiannya, dan bahkan dia tidak tercabut dari pengajaran Yesus Kristus itu sendiri. Nah ya, saya akan mengulang sedikit saja, dan buku kita yang banyak sekali memberi insight, yaitu bukunya Profesor Eli Sorking Eisenberg. Di situ ada Jewish Insights into Scripture. Dan di situ kita bisa bersama-sama find hidden treasure, meaning gospel in the light of Hebrew culture and language. Dan pada 9 Agustus yang lalu kita belajar mengenai Paul Forgotten Rule. Ya. Dan saat itu saya sudah memaparkan bahwa nggak ada itu sebenarnya istilah Pauline Christianity yang dianggap sebagai satu pengajaran yang khusus dari Rasul Paulus yang tercabut dari keyahudiannya, dari pengajaran Yesus, bahkan dianggap oleh banyak orang itu sebagai unbiblical teaching. Jadi sepertinya itu pengajaran dari Rasul Paulus itu dari pemahamannya sendiri. Kita sudah membuktikan bersama. Dan kita harus tahu bahwa Paulus itu orang Yahudi tulen. Dia seorang rabi, lulusan madrasah, sekolah madrasah, yaitu Beit Hillel. Nah, apakah kalau seandainya Rasul Paulus itu, Rabi Saul itu hidup hari ini dan dia diberi julukan oleh para teolog barat itu ajarannya sebagai Pauline Christianity, nah saya rasa Rabi Saul ini tentu menolak istilah Pauline Christianity yang dianggap berbeda. Karena bagaimanapun sebagai seorang Yahudi, dia terikat dengan satu tradisi, yaitu tradisi Torah, bahkan Torah lisannya itu. Dan dalam mindset mereka itu ada yang disebut dengan dalifne mi ata omet. Ditulis dalam kitab tradisi Yahudi dalam Shevet Musar 16 ayat 3. Dan ini artinya, know before whom you stand. Haruslah engkau tahu di hadapan siapa engkau berdiri. Nah, di hadapan siapa? Kelihatan kita sepertinya nggak melihat Tuhan, tapi Tuhan melihat kita, dan apabila kita melakukan suatu pengajaran, kita ada di hadapan Tuhan. Dan harusnya orang Yahudi itu tahu di mana posisinya. Demikian juga Rasul Paulus, yang nama Romawinya itu adalah Paulos, nama Helenistisnya itu diheleniskan itu menjadi Saulus. Nah, nama Yahudinya, nama Ibraninya itu yaitu Shaul. Maka saya sering menyebut Rasul Paulus ini sebagai Rav Shaul atau Rabi Saul. Ya.
Nah, dan harus kita ingat bahwa Kisah pasal 22 ayat 3 itu jelas sekali menyebutkan bahwa Ish Yehudi Anochi Tarsus Asher Bekilikia Moladeti Ubair Hazot Gadalti Lerakle Gamaliel Ve Lumadeti Toratenu. Dan seterusnya. Dan ini menunjukkan bahwa begitu bangganya Rasul Paulus ini diajar oleh seorang guru besar yang namanya Gamaliel. Gamaliel ini adalah cucu dari Rabi Hillel, pendiri dari Beit Midrash yang namanya Beit Hillel. Nah, ya. Apa sih itu Midrash? Nah, kita belajar Midrash ini. Kata Ibrani Midrash itu punya 3 makna. Pertama, cara membaca dan menafsirkan Torah. Ya, saya sering mengajarkan tentang hermeneutika Yahudi, 4 tahap. Yang pertama adalah peshat, kemudian remes, kemudian deras, kemudian sot. Nah, deras ini adalah tahap dari Midrash itu sendiri. Ya, nah saya sering membatasi diri untuk mengajarkan pada sisi peshat, yaitu pemahaman Alkitab secara literal. Kemudian remes, memahami ayat-ayat secara lambang-lambangnya. Kemudian deras. Nah, deras ini adalah tahap Midrash. Yang dimana kalau Anda itu sudah melayani sebagai seorang pengajar atau pengkhotbah, ilmu Anda itu sudah di Midrash, sudah di deras. Ya, jadi seperti apa yang dijabarkan di sini, Midrash adalah cara membaca dan menafsirkan tanah. Ya. Yang kedua, berupa ayat tertentu dan penafsirannya, misalnya Midrash untuk Kejadian 1 ayat 1 dan seterusnya. Yang ketiga, Midrash itu apa sih? Berupa buku, yaitu kumpulan dari ajaran-ajaran tentang Torah atau tentang Midrash. Ya. Koleksi Midrash yang cukup terkenal di kalangan Yahudi yaitu Mechilta, Sifra, ya. Kemudian itu digunakan dalam Talmud. Nah, kemudian ada Rabot, yaitu komentar-komentar agung, penafsiran-penafsiran agung, seperti Bereshit Rabbah, Shemot Rabbah, Kohelet Rabbah, dan seterusnya. Ada satu Midrash yang saya suka sekali, dan saya kutip hari ini, yaitu Hashem behokmah yasat aretz. Hashem Hakadosh Baruch Hu, yaitu Allahnya Israel itu, establish the earth with wisdom. Nah, jadi orang Yahudi itu memandang bahwa Tuhan menciptakan alam semesta itu dengan hikmatnya, dengan sofianya. Nah, kalau kita lihat di sini, bahwa sejak awal mula dari Alkitab Ibrani itu sudah meninggikan yang namanya Sofia. Maka filsafat itu sejatinya itu berasal dari Alkitab kita, dan filsafat yang berasal dari Alkitab ini usianya jauh lebih tua dari filsafat Yunani itu sendiri. Kapan filsafat Yunani baru dimulai? Mulai dari seorang yang bernama Thales dari Miletus yang baru muncul abad 6 sebelum Masehi. Tetapi Alkitab ini ditulis oleh Musa pada abad 15 sebelum Masehi, bukan? Nah, jadi Talmud ini adalah bagian dari ajaran-ajaran lisan dari Torah itu yang disebut dengan Torah Shef'al Peh, jadi Torah lisan, jadi tradisi lisan. Banyak orang menganggap bahwa kalau Talmud ini baru ditulis pada zaman Geonim, atau bahkan mungkin ya lebih tua lagi itu setelah Konsili Jamnia. Sebenarnya enggak, ya. Apa yang ditulis dalam Torah sebagai tradisi lisan itu adalah suatu tradisi yang turun-temurun diterima oleh orang Israel, bahkan sudah dilakukan oleh orang Israel, sudah diterapkan sejak pembuangan mereka di Babel. Itulah sebabnya kita dapat melihat bahwa Yesus pun dipanggil sebagai apa? Rabi. Nah, panggilan rabi itu merupakan salah satu ciri dari Yudaisme rabbinik. Jadi kalau ada pengajar-pengajar dari orang Kristen, ya, demi untuk
supremasi Kristen mengatakan bahwa Yahudi rabbinik itu baru muncul setelah Konsili Jamnia atau pada zaman Geonim, pada zaman para Gaon, pengajar-pengajar Taurat pada abad pertengahan. Enggak, ya, karena mereka menerima tradisi lisan Torah Shef al-Peh itu secara turun-temurun, ya, bahkan sudah dikenal jauh sebelum Yesus hadir ala inkarnasi itu ke bumi. Nah, Talmud itu ada dua bagian. Yang pertama adalah Mishnah, yaitu Taurat lisan itu tadi, dan adat istiadat Yahudi. Yang kedua adalah Gemara. Nah, Gemara ini menarik sekali. Apa artinya Gemara? Nah, kata Gemara itu berasal dari kata gamar. Apa itu gamar? Gamar itu artinya selesai atau lulus. Jadi, arti dari Gemara ini adalah diskusi dari para rabi. Jadi, dalam Talmud itu banyak sekali mencatat pendapat-pendapat para rabi yang bisa berbeda antara satu dengan lainnya. Jadi tentang perbedaan tafsir, orang Yahudi itu sudah terbiasa. Karena mereka memandang bahwa Torah itu memiliki 70 wajah. Nah, artinya Torah itu dapat ditafsirkan dengan berbagai-bagai aspek. Jadi artinya di sini, dari diskusi para rabi ini, orang Israel itu terbiasa dengan pendapat yang berbeda. Itulah sebabnya kalau Anda membaca kitab-kitab tulisan dari Rabi Shaul, Anda kalau melihatnya, membacanya itu seolah-olah Rasul Paulus itu sedang berdebat dengan orang lain. Nah, itu disebut dalam istilah teologis itu, tulisan dari Rasul Paulus itu diatribe. Seolah-olah dia sedang berdebat dengan orang lain. Sebenarnya bukan seolah-olah. Apa yang dituliskan oleh Rabi Shaul itu adalah ciri khas dari Gemara itu tadi. Misalnya kalau Rasul Paulus mengatakan sekali-kali tidak, nah misalnya halillah, nah, itu bahasa Ibrani-nya itu ya. Jadi seolah-olah Rasul Paulus ini sedang berdebat dengan orang lain. Nah itulah Gemara. Nah kalau kita sudah melihat ciri-ciri dari tulisan Rasul Paulus ini, maka kita sebenarnya sudah menerima tradisi Gemara itu di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Karena kekhasan dari Gemara itu dibawa oleh Rasul Paulus dalam tulisan-tulisannya itu, dalam surat-suratnya itu. Dan bahkan cara bermidras ini sudah diperkenalkan oleh Rabi Shaul di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Hanya saja oleh karena kita itu di Indonesia itu menerima pengajaran-pengajaran dari teologi barat, yang dimana dari terjemahan-terjemahan yang sudah diterjemahkan, misalnya terjemahan bahasa Inggris, dan yang ngajar itu orang bule, jadi kita menganggap agama Kristen itu agama bule, padahal enggak. Jadi agama Kristen adalah agama timur, dari rumpun Sem, ya. Maka seperti dalam buku ini, The Jewish Apostle Paul. Karena memang kenapa kok dikasih judul ini? Emangnya nggak tahu kalau Rasul Paulus itu orang Yahudi. Ini untuk mengembalikan kepada kita semua bahwa sebenarnya kekristenan itu Yahudi, berasal atau lahir dari rahim Yudaisme. Hanya saja oleh karena kita hanya mengenal kekristenan itu yang diperkenalkan oleh para penginjil-penginjil yang dari Eropa, yang dari Amerika, maka kita lupa bahwa kekristenan itu sebenarnya berasal dari timur, ya. Dan apa yang sudah kita pelajari tentang great rule-nya dari Rabi Shaul ini, yang sunat ya sunat, yang nggak sunat ya nggak perlu sunat. Seperti yang ditulis dalam 1 Korintus 7 ayat 17 sampai 20, dan itu oleh teolog-teolog barat dianggap sebagai ini ciptaan dari Rasul Paulus. Kenapa teolog barat memahami seperti ini? Karena teolog-teolog barat tidak memahami nafas semitik dari Alkitab Perjanjian Baru. Ya, sehingga dia menganggap bahwa ini ciptaan Rasul Paulus. Sebenarnya, walaupun Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa asli Yunani, sebenarnya Perjanjian Baru itu bukan sastra Helenistik, tetapi adalah sastra Judeo-Greek. Judeo-Yahudi, Greeknya itu Yahudi. Jadi orang Yahudi yang menulis dalam bahasa Yunani. Maka
apa yang frasa-frasa yang ada itu banyak sekali merupakan terjemahan harfiah dari pemikiran para rasul. Sehingga tulisan dari PB itu tidak dapat disebut sebagai sastra Helenistik, tetapi sastra Judeo-Greek. Dan Rasul Paulus ini adalah unik. Dia memiliki 2 kewarganegaraan. Dan dia menjadi warga negara Roma karena sistem ius solis, yaitu tempat kelahirannya, dan dia tetap sebagai seorang Yahudi karena dari turun-temurun. Nah, jadi Rabi Saul ini adalah seorang Yahudi tulen dan dia bukan pencipta Kristen Barat karena dia seorang Yahudi. Nah, kita sudah buktikan dalam 9 Agustus yang lalu bahwa ikut Paulus atau ikut Yesus karena Yesus disunat, tapi Paulus bilang nggak usah sunat. Berarti Paulus ini menetapkan tata cara sendiri, ternyata tidak, dan ini tidak berkontradiksi. Rasul Paulus memiliki argumentasinya yang kuat, dan kekristenan itu bukan made in Paulus. Jadi nggak ada itu. Jadi saya menolak julukan Pauline Christianity kepada tulisan-tulisan Rasul Paulus. Dan karena tulisan Rasul Paulus ini tidak tercabut dari akar keyahudiannya. Jadi tentang tidak perlu sunat, itu ada dasarnya dalam Perjanjian Lama. Kita sudah buktikan dalam 2 Raja 5 ayat 1-19, walaupun Naaman sebagai seorang proselyt dan penyembah Allah Israel, tetapi dia tidak melakukan sunat. Dan ini menjadi tatanan yang dikembangkan dalam Perjanjian Baru yang ada dasarnya oleh Rasul Kristus yang bernama Rabi Shaul ini, ya, bahwa kalau jadi pengikut Kristus, ya nggak sunat, ya nggak apa-apa, nggak sunat seperti Naaman. Toh ketika dia menjadi seorang proselyt, dia saat itu tidak disunat. Jadi Naaman seorang proselyt tanpa brit milah, sunat. Dan dia memulai, apa yang dia lakukan itu memulai konversi iman itu dengan tanda baptisan. Ya, jadi itulah gridlunya Rasul Paulus, Rabi Saul yang sering kita lupakan. Dan itu ada dasarnya dalam Perjanjian Lama, bukan karangan dari Rasul Paulus. Nah, kita lebih dalam untuk memahami apa itu midras. Nah, midras dari Rabi Shaul yang paling terkenal ini juga dianggap oleh teolog Barat sebagai ciptaan dari Rasul Paulus, dan ternyata tidak. Ya, ini memiliki dasar dari kitab Taurat yang sangat kuat. Sebab upah dosa adalah maut. Di mana dasarnya? Ada di Kejadian 2 ayat 17. Kemudian, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan ini merupakan penggenapan dari proto-evangelium, Kejadian 3 ayat 15. Jadi Roma pasal 6 ayat 23 ini bukan tatanan baru dari Paulus, tetapi justru Paulus memberikan midrasnya dari dasar kitab Torah. Ya, nah, di mana dasarnya? Kejadian 2 ayat 17 dan proto evangelium, yaitu Kejadian 3 ayat 15 dan 2 ayat ini paling sering saya kutip, menjadi satu argumentasi yang kuat bahwa Roma 6 ayat 23 bukan ciptaan Rasul Paulus dan itu bukan Pauline Christianity. Karena ada dasarnya di kitab Torah. Ya. Dan kalau Tuhan memberikan proto-evangelium, dan ada bagian ayat yang lain yang berkata, Anochi, Anochi Adonai, ve'en mibaladai Mosia. Akulah Tuhan, akulah Yud-He Vav-He, Hakados Baruch-Hu, dan tidak ada juru selamat yang lain selain daripadaku. Nah, maka kalau kita menyebut Yesus adalah juru selamat kita, dan kita kontraskan dengan Yesaya 43 ayat 11, tidak bisa tidak bahwa Yesus adalah Allah yang inkarnasi. Nah, Kejadian pasal 3 yang menjadi dasar dari midrasnya Rasul Paulus yang sangat kuat, dan itu menjadi genealogi ibadah dari sakramental, ya. Cara bebas dari mati, mati dibayar mati. Nah, dan ini juga dijelaskan kembali dalam Ibrani 9 ayat 22, hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, tanpa pengampunan darah nggak ada pengampunan.
Ya, karena upah dosa adalah mati, maka harus dibayar dengan kematian dengan tanda tercurahnya darah, karena darah itu adalah lambang dari nyawa itu. Dan bahkan ibadah sakramental ini dilaksanakan oleh orang-orang Yahudi sebelum Bait Allah itu runtuh. Nah, semuanya menggunakan sacrifice atau korban-korban yang menggunakan darah. Dan kita akan belajar nanti tentang alegori 2 kambing jantan pada hari raya Yom Kippur. Nah, dan itu membentuk bahwa agama Yahudi dan agama Kristen adalah masuk dalam sakramen religion, bahwa pengampunan dosa itu hanya dapat dilaksanakan akibat ada yang menebus. Menebus dengan cara apa? Dengan menumpahkan darah, yang darah itu merupakan lambang dari nyawa itu. Nah, kalau Anda juga belum mempelajari tentang apa itu akedat Ishak, yang dimana Abraham ini dites 2 kali oleh Tuhan. Yang pertama dia bagaimana itu Tuhan menyuruh Abraham itu untuk mengusir salah satu anaknya, yaitu Ismail, seperti yang ditulis dalam Kejadian pasal 21. Dan yang kedua, ujian yang kedua, tertulis dalam Kejadian pasal 22, yang dimana Abraham itu disuruh membunuh anaknya yang tinggal 1. Siapa? Ishak. Dan untuk dijadikan korban bakaran. Dan ini dilakukan oleh Tuhan. Dan tentang kisah pengikatan Ishak tadi itu biasanya dibacakan dua-duanya, pengusiran Ismail pada malam pertama, pada Rosh Hashanah, kemudian pada malam kedua, pada Rosh Hashanah itu orang-orang Israel membacakan pengikatan Ishak. Jadi 2 putra Abraham ini diperingati bersama-sama oleh orang Israel. Nah, biasanya orang Kristen nggak mau melirik apa siapa itu Ismail. Ismail kan agama sebelah, bukan? Ya, sebenarnya bukan itu. Kalau kita mau membaca Alkitab secara benar, Ismail itu walaupun diklaim oleh saudara Muslim bahwa itu adalah leluhur dari mereka, tetapi Alkitab kita tidak bicara begitu. Ya, walaupun mungkin nanti pada naskah-naskah selanjutnya, misalnya naskah dari Yohanes Damaskus mengatakan bahwa orang-orang Muslim itu masuk pada keturunan Ismail, tetapi sebenarnya Alkitab itu secara spesifik tidak merujuk bahwa Ismail ini nanti itu akan menurunkan agama baru, enggak. Dan ini menarik ya. Rosh Hashanah itu ada Rosh Hashanah yang pertama dan ada Rosh Hashanah yang kedua. Nah, Rosh Hashanah yang pertama bicara mengenai pengusiran Ismail. Dan kemudian Rosh Hashanah yang kedua bicara atau membaca tentang kisah pengikatan Ishak, yang dimana Ishak itu sedianya akan dipersembahkan seperti permintaan Tuhan. Dan nanti pada Yom Kippur, ini menarik, diperingati kembali 2 dari putra Abraham itu, Ismail dan Ishak lagi, yaitu dengan adanya 2 kambing jantan yang saat itu dibawa bersama-sama dalam hari raya Yom Kippur. Kenapa selalu bicara 2? Dan dalam tradisi Yahudi, antara Ismail dan Ishak itu selalu bersama-sama dibacakan. Nah, ini menjadi perbedaan dari orang Kristen, karena orang Kristen udah terlanjur anti, udah terlanjur alergi, ya. Kalau Hagar atau Ismail itu berarti agamanya Muslim. Tapi kalau kita membaca Alkitab secara benar, tidak bicara tentang itu. Tetapi ini memang ketetapan Allah bahwa Abraham harus memiliki 2 putra. Dan rangkaian dari hari raya orang Yahudi itu berlanjut terus, ya, ada Yom Kippur sampai ada Sukkot, kemudian ada Hoshana Rabbah. Panjang sekali lah rangkaian ibadahnya itu. Nah, oke, sekarang kita masuk pada Ishak versus Ismail. Siapakah yang dikorbankan? Nah, dan biasanya narasi dari orang Kristen versus Islam ini menjadi narasi konflik. Menjadi
debat berkepanjangan antara Kristen dan Islam, ya. Entah dari dulu itu dalam internet dan sekarang berkembang menjadi perdebatan di YouTube, ya. Dan itu marak sekali di Indonesia ini. Jadi konflik antara Kristen dan Islam memperdebatkan siapa yang dikorbankan. Kalau kita membaca betul-betul Kejadian pasal 21 dan Kejadian pasal 22, siapakah yang dikorbankan? Memang sedianya yang dikorbankan adalah Ishak. Tetapi Tuhan mengirimkan anak domba yang darinya. Jadi yang dikorbankan siapa? Anak domba yang dari Allah, Seh Ha Elohim. Jadi perdebatan-perdebatan semacam itu nggak berguna, ya. Kalaupun orang Muslim menganggap mereka adalah agama keturunan dari Ismail, ya nggak apa-apa toh. People can believe what they want to believe. Itu namanya freedom of faith. Tetapi marilah kita membaca Alkitab kita dengan benar. Dan kembali lagi kita akan membicarakan midrasnya Rabi Saul. Karena memang Rabi Saul ini adalah seorang rabi, orang Yahudi tulen, pengajar Yahudi. Dan midrasnya Rasul Paulus ini selalu menarik. Nah, semua tulisan dari Rasul Paulus itu adalah midras sebenarnya. Ada dasarnya dalam Perjanjian Lama. Nggak ada yang karang-karangan dia sendiri. Karena sebagai seorang rabi, dia dituntut untuk memahami Taurat secara pesyet. Setelah pesyet, dia harus memahami secara remes. Setelah remes, baru dia dapat melakukan deras. Nah, di level deras ini, Rabi Saul menuliskan midrasnya. Jadi semua surat-surat Rasul Paulus, semua surat-surat dari Rabi Saul itu adalah midras bagi orang Kristen. Kalau orang Yahudi punya kitab-kitab midras mereka, orang Kristen itu juga memiliki midrasnya sendiri. Yaitu apa? Tulisan dari Rabi Saul. Ya. Nah, ini menarik sekali. Anda lihat di sini. Galatia 4 ayat 25 sampai 26. Ini adalah midras. Karena ada dasarnya di dalam kitab Torah. Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab. Ia sama dengan Yerusalem yang sekarang. Wow. Hagar dipersamakan dengan Yerusalem yang sekarang. Karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Nah, kemudian Rabi Saul ini mengkontraskan posisi Hagar ini dengan Sarah. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka. Ia adalah ibu kita. Wow. Jadi siapa yang dipersamakan dengan Hagar? Apakah agama Muslim menurut Alkitab kita? Tidak. Yang dipersamakan dengan Hagar adalah Yerusalem yang sekarang, yang artinya Israel secara keturunan, bukan? Nah, jadi ayat-ayat di atas menghubungkan hukum Taurat yang diberikan di Sinai, yang juga dikenal dengan perlambangan Yerusalem yang sekarang. Nah, perbudakan, karena Hagar ini adalah seorang hamba, perbudakan itu menyiratkan bahwa itu ditandai dengan kondisi Hagar sebagai hamba perempuan. Sedangkan perempuan merdeka, istri sah dari Abraham itu, dia adalah lambang dari Yerusalem surgawi. Ya, jadi di sini ada kontras antara Yerusalem yang sekarang Hagar dan Yerusalem surgawi Sarah. Dan ini adalah midras, dan kita buktikan bahwa memang betul-betul ini bukan karangan dari Rasul Paulus, tetapi ini adalah midras. Ya, Hagar Gunung Sinai melahirkan anak-anak penghambaan di bawah kuk hukum Taurat. Nah, Sarah adalah Gunung Sion di Yerusalem, yang di mana Sarah ini melahirkan anak-anak merdeka. Kenapa disebut dengan anak-anak merdeka? Karena Allah yang inkarnasi mencurahkan darahnya di Yerusalem, di Bukit Golgota,
dan saat itu dia melunasi segala hutang dosa yang upahnya adalah mati. Nah, jelas di sini Galatia 4 ayat 25 sampai 26 menyatakan bahwa Hagar adalah Gunung Sinai. Hukum Taurat diturunkan di gunung ini, bukan? Nah, kalau ini adalah tulisan dari Rasul Paulus yang ada di Perjanjian Baru dan itu adalah kitab suci, tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus, ada nggak di sini yang bisa menyanggahnya? Bisa nggak? Apakah Hagar ini lambang dari Muslim? Apakah Ismail itu lambang dari Muslim? Enggak. Ya. Galatia pasal 4 memandang Hagar dan Ismail adalah perlambangan bagi Yerusalem yang sekarang. Israel secara jasmani. Nah, Yakobus 2 ayat 23 dan bandingkan dengan Yesaya 41 ayat 8 menyatakan bahwa Abraham itu sahabat Allah. Tetapi saya kurang suka dengan terjemahan ini. Nah, karena kata ohev itu artinya kasih atau cinta. Ya. Kemudian kata Adonai, ya, ohev. Ohev itu mencintai. Dan kemudian ohev yang bentuk partisipal ini digunakan sebagai nomina. Maka kalau diterjemahkan dengan sahabat Allah, kayaknya kurang ngekik deh. Maka saya akan menerjemahkan ohev Adonai itu sebagai kekasih dari Adonai. Kekasih dari Hakadosh Baruch Hu. Kekasih dari Allah. Nah, bayangkan kalau Anda, ya, para cowok-cowok yang masih jomblo, Anda punya pacar, kemudian Anda naksir sama satu perempuan gitu ya. Nah, Anda kalau suka sama perempuan itu, suka banget ya. Anda akan sangat care dengan dia. Ya, misalnya dia kuliah, siapa yang jemput nanti gitu ya. Pulangnya jam berapa dia? Sudah makan apa belum? Nah, jadi apa? Jadi kepo deh. Nah, itulah khas dari seorang kekasih yang mencintai kekasih. Maka kalau Abraham ini adalah kekasih dari Allah, maka Allah itu pastilah kepo banget sama Abraham. Jadi apapun yang terjadi pada Abraham, tidak ada yang kebetulan. Ya. Jadi atas kelahiran Ismail bagi Abraham, ya, biasanya pendeta-pendeta itu kan bilang kalau Ismail ini adalah anak dari yang mengungkapkan atau melambangkan keinginan daging gitu ya. Ya memang iya, memang ditulis seperti itu. Tapi seolah-olah ini adalah anak kecelakaan. Tetapi kalau kita membaca apa yang ditulis dalam Galatia 4 tadi, mungkinkah ya Abraham yang adalah kekasih dari Allah, kemudian Allah itu atas kelahiran Ismail itu Tuhan bilang, "Ups, loh, kok lahir Ismail?" Mungkin nggak? Nggak mungkin, ya. Pastilah apa yang terjadi pada Abraham adalah semuanya menurut kehendak Allah. Allah itu nggak mungkin bicara, "Ups, ya dikasih deh hambanya Sarah ke Abraham. Wih, wow, bunting deh. Lah, lahir Ismail. Ups. Mungkinkah Allah akan bicara demikian? Enggak mungkin. Ya. Apalagi kalau kita membaca Galatia pasal 4 itu secara penuh, nanti kita akan mengerti tidak akan ada hal yang ups terjadi pada Abraham. Nah, sekarang kalau memang kelahiran Ismail itu dikehendaki Allah, mengapa Isa harus lahir? Ya. Jadi seperti apa yang dituliskan dalam 1 Tawarik 1 ayat 28. Jelas di sini ditulis bahwa anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. Wow. Padahal Abraham juga memiliki putra-putra yang lain, misalnya ada Midian, ya, yang dari seorang perempuan yang bernama Keturah. Tapi kenapa di 1 Tawarik 1 ayat 28 ini hanya ditulis 2 orang? Ya, karena kelahiran Ismail adalah keinginan dari Sarah.
Jadi Hagar adalah hamba dari Sarah. Maka ketika Ismail itu lahir dan lahirnya ada di kemah Abraham, maka Ismail sesungguhnya menjadi putra dari garwo prameswari ini sebenarnya. Maka ya dituliskan dua saja yang menjadi putra dari Sarah. Kenapa ditulis Ishak duluan? Karena Ishaklah yang menerima hak kesulungan. Karena dia putra dari Sarah, sang nyonya itu. Dan barulah Ismail. Jadi dua putra ini saja yang ditulis sebagai putra legitimate dari Abraham. Nah, selalu ada tatanan dua. Dua putra Abraham, Ishak dan Ismail. Dua istri Abraham, Sarah dan Hagar. Galatia 4 ayat 24 itu jelas menulis adanya Sarah dan Hagar itu bukan kecelakaan tetapi ketentuan Allah. Ya, ada tatanan dua lagi. Dua macam hukum yaitu hukum Musa dan hukum Kristus. Kontras di situ. Ada dua loh batu perjanjian Musa. Ya. Ada dua perintah dalam hukum Kristus. Ada dua perjanjian, perjanjian lama dan perjanjian baru. Kemudian ada dua perjanjian, yaitu dua perjanjian di Sinai yang digambarkan dengan Hagar tadi dan Yerusalem. Dan ini jelas terdapat dalam midrasnya Rabi Saul dalam Galatia 4 ayat 21 sampai 31. Nanti Anda baca pelan-pelan ya. Jadi inilah genealogi dari Abraham. Ada Hagar, ada Sarah. Ya, dan di sini Ismail dan Ishak. Dan disinilah yang ditulis sebagai dua putra Abraham, karena dua putra Abraham ini yang menjadi putra legitimate dari istri Abraham yang bernama Sarah, seperti yang ditulis dalam 1 Tawarik 1 ayat 28. Menarik. Kenapa dua? Nah, jadi kejadian 21 yang dibacakan dalam Rosh Hashanah itu ujian atas iman Abraham yang pertama, yaitu pengusiran Ismail. Waktu itu Abraham itu rasanya nolak banget. Karena Anda bayangkan, dalam 13 tahun, Abraham itu sangat mencintai Ismail. Dan sebelum Ishak itu lahir, dalam pikiran Abraham, anakku ya cuma satu ini, Ismail. Nah, kemudian lahirlah Ishak. Tentu itu tidak akan menghilangkan cinta Abraham kepada Ismail. Maka ketika Sarah marah dan kemudian meminta Abraham untuk mengusir Ismail, Abraham tidak mau. Dia berat hati untuk mengusir anak yang dikasihnya. Tetapi Tuhan berkata beda. Turutilah istrimu Sarah. Ya, karena yang disebut keturunanmu adalah yang dari Ishak. Nah, karena Tuhan yang menyuruh, maka Abraham menurutinya juga. Nah, kemudian dalam perjalanannya keluar dari kemah Abraham itu, dan ini merupakan satu kebaikan bagi Hagar itu sendiri, bahwa dia dibebaskan dari statusnya sebagai perempuan yang menjadi budak. Nah, di Kejadian pasal 16 ya, Hagar ini pernah keluar dari kemah Abraham tetapi disuruh pulang lagi. Kenapa? Dalam keadaan hamil dia harus melahirkan di kemah Abraham. Karena saat itu belum ada DNA. Kalau dia melahirkan di luar kemah Abraham berarti itu nggak tahu anak siapa. Tapi kalau dia melahirkan di kemah Abraham, maka anak yang dilahirkan itu menjadi anak yang sah dari Abraham dan istrinya yang bernama Sarah itu. Nah, kemudian pada saat ketika Ishak itu disapih, Sarah meminta Abraham mengusir Ismail, dan itu sebenarnya momen kemerdekaan bagi Hagar dan Ismail. Dan Tuhan tentu seperti nama Ismail, dia mendengar. Siapa yang mendengar? Allah. Allah yang mendengar suara anak itu. Maka kalau Allah mendengar suara dari anak itu, pastilah Tuhan memelihara anak itu. Dan anak ini pastilah ada di dalam berkat. Dan nanti di Lahai Roy ini, pada akhirnya
Ishak pun tinggal di sini, yang artinya di situ ada rekonsiliasi. Jadi jelas di sini bahwa Hagar yang tinggal di daerah Sinai ini adalah lambang dari hukum Taurat yang diturunkan melalui Musa. Ya. Jadi itu apa yang ditulis dalam Kejadian pasal 21. Wahyu Allah Israel di Gunung Sinai, Kejadian pasal 21, itu berkaitan dengan masa Eksodus Israel dan itu berkaitan dengan turunnya hukum Taurat. Nah, sekarang kita tanya, kapan pertama kali kata malaikat itu terdapat dalam Torah? Ada di dalam Kejadian 16 ayat 7. Ya. Ada Mal'ah Adonai. Ya. Mal'ah Adonai ini, ya, menurut dari banyak penafsiran bahkan orang Kristen sendiri, Mal'ah Adonai ini adalah teofani Allah, atau bahkan ada yang menyebut ini adalah Kristofani, penampakan Kristus dalam Perjanjian Lama. Nah, dan siapa yang ditemui oleh malaikat yang pertama kali ditulis dalam Alkitab ini? Siapa yang ditemuin? Wow, bukan Sarah, tetapi Hagar. Dan bahkan Mal'ah Adonai ini menemui Hagar 2 kali. Bukan 1 kali, tapi 2 kali. Kenapa 2 kali? Kenapa selalu ada tatanan 2 terus? Dan yang ditemui ini Hagar. Berarti Hagar ini adalah sosok yang amat penting di Alkitab kita, walaupun oleh orang-orang Kristen di Indonesia gara-gara konflik antara Islam dan Kristen yang biasanya makin meruncing pada masa-masa Idul Adha, ya, Ismail atau Isa. Jadi orang Kristen jadi baperan kalau dengar Ismail atau Hagar. Padahal Hagar dalam Kejadian pasal 16 ditemui sendiri oleh teofani Allah yang dalam wujud Mal'ah Adonai. Luar biasa. Berarti Hagar ini melihat teofani dari Allah. Kejadian 16 ayat 7 jelas. Lalu malaikat menjumpainya di dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air ke jalan Shur. Fayim sa'ah Mal'ah Adonai al-ein hamayim bamidbar al-ha'ain baderek Shur. Ya, jelas malaikat Mal'ah Adonai, malaikat Tuhan, Tuhannya huruf besar semua. Jadi ini bukan malaikat biasa, menemui Hagar. Jadi Hagar ini orang yang amat penting, walaupun biasanya diperlakukan tidak adil oleh orang Kristen sendiri. Nah, siapa itu Hagar? Ada yang memandang bahwa Hagar itu bukan nama. Kenapa? Karena Hagar ini H itu definite artikel, Gar ini artinya stranger. Jadi Hagar itu adalah satu julukan. Hagar, the stranger. Jadi ada yang memandang ini sebagai nama, ada yang memandang ini bukan nama karena H itu definite artikel. Kalau ada definite artikelnya dikenakan kepada seseorang, pastilah itu bukan nama orang itu. Tetapi itu adalah julukannya. Kenapa disebut Hagar, the stranger? Karena memang Hagar ini asalnya itu dari Mesir. Dan hidup bersama-sama dengan keluarga Abraham, maka dia disebut sebagai the stranger. Itu orang asing tuh. Nah ya, nanti kita akan belajar bersama. Dan siapakah dan bagaimanakah Mal'ah Adonai itu? Nah, jadi ini biasanya sosok yang dipandang rendah itu oleh Mal'ah Adonai malah ditemui. Nah, ya. Jadi karena Mal'ah Adonai ini menemui Hagar dan dia mendengar cerita Hagar yang sedang ditindas oleh nyonyanya itu, maka Hagar memberikan ucapan syukurnya, memberikan nama kepada Allah, El Roy, Allah yang melihatku, Allah yang melihatku. Nah, sekarang saya tanya, coba cari di sepanjang Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, ada enggak seorang perempuan berani-beraninya ngasih nama kepada Tuhan? Biasanya yang ngasih nama kepada Tuhan itu semuanya laki-laki. Ya, Abraham pernah. Ya, kemudian Yakub pernah. Daud pernah. Enggak pernah
ada perempuan itu berani-berani ngasih nama kepada Allah, kecuali seorang yang bernama Hagar. Dia ngasih nama Allah itu El Roy, dan Allah nggak marah. Berarti Hagar ini penting. Ya. Dan nama lain dari seorang nabi itu disebut dengan Haroeh, sang pelihat. Nah, Hagar ini melihat Allah loh, melihat penampakan Allah. Jadi Hagar memiliki kualitas kenabian. Jadi Hagar ini luar biasa, 2 kali ditemui oleh Mal'ah Adonai. Nah, itulah sebabnya tempat itu dinamai dengan Lahai Roy. Karena Hagar memberi nama kepada Tuhan di tempat itu El Roy, maka sumur yang ada di situ disebut dengan Lahai Roy. Dan bahkan nanti Anda jadi heran, kok bisa-bisanya Ishak putra Abraham tinggal di Lahai Roy, di tempatnya Hagar ini. Wow. Ya. Jadi ini biasanya yang miss dibaca oleh orang-orang Kristen. Ya. Jadi Hagar itu pernah berhadapan muka dengan teofani Allah. Panim el panim. Face to face dengan teofani Allah. Ini luar biasa sekali. Orang yang pernah face to face dengan Allah itu 1, Abraham, 2, Yakub, 3, Musa, 4, siapa? Hagar. Bukan Sarah, bukan Ruth, bukan Esther, bukan Miriam, atau bukan yang lain. Tetapi Hagar. Coba cari Anda temui. Ada nggak sih perempuan yang secara khusus ditemui oleh Mal'ah Adonai sebanyak 2 kali? Dan yang kedua, yaitu dalam Kejadian pasal 21. Mal'ah Elohim ini kembali mendatangi Hagar dan memberikan air kepada anak yang hampir pingsan. Maka kita melihat di sini Hagar itu cukup penting posisinya dalam Alkitab kita. Karena dia didatangi oleh Allah. Allah yang teofani sebanyak 2 kali, dan bahkan dia memberi nama Allah El Roy. Dan kalau Anda melihat di sini, ya, dalam Kejadian 24 ayat 62 dan 63, Anda betul-betul melihat Ishak sedang datang dan jalan menuju ke sumur Lahai Roy. Dia tinggal di situ, dia nggak tinggal di Beersheba bersama bapaknya Abraham loh. Dia tinggal di Lahai Roy, rumahnya Hagar nih. Wow, berarti di sini ada rekonsiliasi antara Ishak dengan Ismail. Jadi sibling reconciliation. Dan bahkan kalau Anda membaca dalam Kejadian 25 ayat 9, kedua brother ini, Ismail dan Ishak, bersama-sama menguburkan bapaknya. Ya. Oke. Dan sekarang kita masuk lagi memahami tentang Midrash Rasul Paulus tentang Galatia 4 ayat 21 ayat 31. Kita baca secara penuh sekarang ya. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham memiliki 2 anak? Jelas di sini, jadi nggak ada anak kecelakaan. Ya. Seorang dari perempuan yang menjadi hambanya, seorang lagi dari perempuan yang merdeka. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya diperanakkan menurut daging. Betul, memang menurut daging, tapi bukan berarti itu bukan kehendak Allah. Nah, dan anak dari perempuan yang merdeka oleh karena janji. Ya. Dan ini suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu, perhatikan di sini ya supaya kita nggak salah paham. Kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah, yang satu berasal dari Gunung Sinai, melahirkan anak-anak penghambaan, itulah Hagar. Anda lihat di sini, Hagar ini pun ketentuan Allah loh. Jadi bukan kecelakaan. Jadi nggak pernah itu ada ups. Kok Ismail lahir? Tuhan nggak pernah begitu kepada Abraham. Nah, Hagar ialah Gunung Sinai yang di tanah Arab. Ia sama dengan Yerusalem yang sekarang.
karena ia hidup di dalam penghambaan dan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem surgawi ialah perempuan merdeka, ia adalah ibu kita. Jadi ada Sarah yang menjadi nyonya, ada Hagar yang menjadi hamba. Dan keduanya itu Anda lihat di sini dua ketentuan Allah. Jadi nggak ada yang kecelakaan, ya. Nah, oke, ini Anda nanti bisa baca di rumah karena panjang sekali. Nah, kemudian pada Kejadian pasal 22. Sekali lagi, Abraham dites oleh Tuhan. Anaknya tinggal satu, yang satu sudah diusir keluar kan. Kemudian yang kedua, tinggal Ishak nih. Tuhan meminta anaknya yang tunggal itu untuk dipersembahkan. Dan Abraham lulus dari tes ini. Dan karena Abraham ini lulus, dan kejadian dari pengikatan Ishak itu adalah di Gunung Moria, dan Gunung Moria itu adalah Yerusalem, maka jelas di sini ada kontras. Yang satu ada di Sinai, yang satu ada di Moria. Moria itu mana sih? Moria itu di Yerusalem. Dan disinilah terjadinya pengikatan Ishak, putra Abraham, yang harus dipersembahkan, tetapi Tuhan memberikan anak domba yang darinya. Bahwa Sion dan Moria, Gunung Sion dan Moria itu sama, itu seperti apa yang ditulis dalam 2 Tawarik 3 ayat 1. Bahwa Yerusalem itu di Gunung Moria, jelas di sini Moria. Moria adalah tempat di mana Abraham mempersembahkan putranya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak berkenan dengan kematian dari Ishak. Maka dia mengirimkan anak domba yang darinya. Jadi pasca peristiwa pengorbanan di Gunung Moria, ini ada hal yang agak aneh ya. Abraham kemudian tinggal di Beersheba, Kejadian 22 ayat 19. Kemudian Sarah mati. Matinya di mana? Di Hebron. Ya. Kemudian Ishak itu tinggalnya di Lahairoi. Waduh, bisa-bisa nih semua. Ya, kapan-kapan kita bahas itu. Dan siapa itu Keturah? Nah, Keturah menurut penafsiran para rabi, dia adalah Hagar. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa Hagar itu sebenarnya bukan nama. Nah, karena Ishak itu kemudian ada di Lahairoi, ini menurut penafsiran para rabi, disitulah ada pemulihan keluarga Abraham. Nah, ketika Sarah itu mati, kemudian Abraham mengambil istri seorang yang bernama Keturah. Siapa itu Keturah? Nah, disitulah ada sibling reconciliation, bahkan pemulihan dari keluarga Abraham. Nah, terhadap penafsiran bahwa Hagar adalah Keturah, ya, kapan itu saya menyampaikan ini ketika menyampaikan tentang akedat Ishak, ada peserta kelas saya langsung ngasih linknya dari seorang guru yang mengatakan nggak mungkin itu penafsiran para rabi, yang dimana rabi itu baru muncul pada abad ke-12, yaitu Rashi. Rashi itu karang-karangannya sendiri. Nah, ya, jadi selalu diberhadapkan kalau penafsiran dari para rabi itu pasti itu baru muncul pada abad ke-12. Ya, guru ini lupa bahwa orang Yahudi itu mengemban satu tradisi lisan, Torah Shef'al Peh. Kalau penafsiran itu, kalau pemahaman itu baru ditulis pada abad ke-12, bukan berarti Torah Shef'al Peh itu baru dikarang-karang pada abad ke-12. Ya. Dan penafsiran mengenai Hagar adalah Keturah, ini sebenarnya juga memiliki satu argumentasi yang kuat dengan didasarkan tinggalnya Ishak di Lahairoi, yang dimana disitulah terjadi suatu sibling reconciliation. Apalagi pemahaman bahwa Hagar ini bukan nama, karena Hagar ini adalah definite artikel H, dan Gar ini ada artinya stranger, berarti the stranger. Berarti selama itu Hagar tidak memiliki namanya yang sebenarnya. Maka ketika diperistri oleh Abraham, dia barulah diberi nama dengan Keturah, Ketoret, yang artinya wangi. Kenapa dia disebut dengan wangi? Karena sebenarnya kalau Anda
meneliti kitab Kejadian itu, kita melihat memang pernah Hagar itu berbuat salah ketika dia merasa sombong bisa memberikan putra kepada tuannya, ya. Dan kemudian dia ditindas oleh nyonyanya itu. Tapi di kemudian hari, Hagar ini menjadi orang yang sangat setia, dan oleh karena kesetiaannya itu dia diberi nama Keturah, si wangi, ya, wangi kesetiaannya. Nah, ini memang penafsiran para rabi, dan sebelum itu dipermasalahkan, sebenarnya saya pun sudah memberikan satu artikel di Salapan Pagi Biblika 4 tahun yang lalu bahwa ini memang penafsiran saja, ya. Jadi kalau kita melihat ada suatu penafsiran yang beda gitu, dan kemudian guru yang ono bilang itu salah gitu ya, ya nggak boleh begitu dong, ya. Kita harus belajar banyak, kita harus melihat banyak penafsiran-penafsiran. Kalau Anda hanya berpegangan hanya pada satu penafsiran, dan kalau nggak sama dengan penafsiran ini pasti sesat. Nah, Anda jadi orang yang sangat sempit sekali pikirannya, karena bagaimanapun Torah itu memiliki 20 wajah. Ya. Shiv'im, Panim, La Torah. Ini pun saya pernah juga dibully oleh seorang S3, ngelihat Shiv'im, Panim, La Torah. What? 70 wajah Torah gitu. Jadi kayak kaget gitu ya. Ini biasa-biasa buat orang Israel, dan bahkan cara Rasul Paulus menulis surat-suratnya itu berdasarkan cara-cara dari Gemara. Dan Gemara itu memiliki satu prinsip, yaitu 70 wajah Torah, bahwa Torah itu bisa ditafsirkan berbagai macam cara. Itulah sebabnya dalam Gemara menulis berbagai penafsiran para rabi. Rabi A bilang begini, Rabi B bilang begini, semuanya ditulis. Jadi pembaca silahkan memilih mana tafsiran di antara para rabi ini yang benar. Itulah cara untuk memahami Torah. Bahwa Torah itu bisa dilihat dari berbagai segi. Orang Kristen itu terbiasa dengan anatema. Kalau nggak sama dengan omongan Bapak gereja yang ini, kamu pasti sesat, kamu masuk neraka. Nah, itu adalah ketika kekristenan itu dikuasai oleh teolog-teolog barat, yang mereka hanya skeptis, hanya memandang satu penafsiran saja. Tetapi orang Yahudi dalam semangatnya memahami Taurat, dan bahkan Rabi Saul adalah seorang Yahudi, dia akan terbiasa dengan tatanan Shiv'im, Panim, La Torah. Nah, Alkitab tidak memandang keturunan Ismail itu berseteru dengan Ishak. Sebagai bukti, ada seorang keturunan Ismail menjadi panglima dari pasukan Daud. 2 Samuel 17 ayat 24 sampai 25. Ya. Kemudian ada lagi seorang kepala pengawas unta-unta keluarga Raja Daud, itu juga seorang Ismail. Jadi sebenarnya Ismail dan orang Israel itu nggak berseteru, nggak. Nah, kemudian keturunan Ismail itu bahkan juga menjadi bagian dari jemaat Kristus. Misalnya Bani Ituria atau Bani Yetur, ya, itu menerima Injil langsung dari Tuhan Yesus sejak Tuhan Yesus itu melayani di daerah Tirus dan Sidon. Itu adalah wilayah dari keturunan Ismail, golongan Yetur ini, Bani Yetur ini. Bani Nebayot, Nabatea sudah menjadi Kristen sejak abad pertama. Dan bahkan ketika Pentakosta, orang-orang Arab pun, orang-orang Ismail pun ada di dalam peristiwa Pentakosta itu. Kisah Para Rasul pasal 2. Jadi seharusnya Ismail itu bukan menjadi musuh dari orang Kristen. Nah, sekarang, kalau saya mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan guru yang lain, terus kemudian kalau saya ngajarin beda, terus kasih videonya gitu, Bu, Ibu salah, yang betul yang ono. Nah, saya kasih ini ya, saya kasih nasihatnya. Learn from others. Do not copy them. Ya, Anda boleh belajar dari banyak guru. Tapi Anda nggak perlu copy mentah-mentah apa yang dikatakan guru itu, termasuk saya. Ya, Anda nggak perlu juga mengopi apa yang saya katakan. Tapi learn from others.
do not copy them. Ini adalah insights dari orang Yahudi yang sangat berharga, dan ini ada di bukunya Profesor Lee Sorking Eisenberg yang judulnya Inspirational Insights about Life. Ya, jadi ini tulisan dari Profesor Lee sangat luar biasa. Ya, learn from others, do not copy them. Termasuk kepada saya, Anda jangan ngopi apa yang saya katakan. Anda juga banyak harus mendengar pengajaran-pengajaran orang lain, apalagi di circles Indonesia ini. Mas Dimas itu hebat sekali ya, bisa menghadirkan pembicara-pembicara yang sangat berkualitas, para profesor bicara di circles Indonesia. Dan Anda bisa belajar banyak dari guru-guru yang diundang di sini. Learn from others, belajarlah dari mereka, tapi jangan copy mereka. Ya, ini bagus sekali apa yang dikatakan Profesor ini. When you listen and read one thinker, you become a clone. Ya, two thinkers, you become confused. Nah, misalnya saya ngomong agar itu keturah, terus guru yang ngono bilang bukan, itu pengajaran Rabi abad 12. Itu salah, itu sesat. Anda jadi confused deh, ya kan? Karena saya bilang mengutip para Rabi bahwa keturah itu Hagar, gitu misalnya. Terus Anda membenturkan itu, yang ngono bilang gini, ibu kok bilang gini, gitu ya. Jadi Anda jadi bingung. Nah, maka belajarnya dari banyak guru, jangan cuma 2, jangan cuma 1 lagi. Ya, 10 thinkers, you'll begin developing your own voice. Jadi kalau Anda punya guru 10 gitu ya, mendengarkan 10 pemikir, Anda mulai mendengar suara Anda sendiri. 200 or 300 thinkers, you become wise and develop your own voice. Jadi sekarang ya, kata Profesor Lee, now is your turn to think. Ya. Jadi kamu itu sekarang itu giliran Anda untuk berpikir. Jadi jangan mengcopy guru, termasuk saya, ya. Anda harus mendengar dari banyak guru. Dan ketika Anda belajar banyak dari banyak guru, Anda akan bisa menyuarakan suara Anda sendiri. Jadi nggak boleh fanatik dengan satu guru. Ya, kalau saya bilang bicara beda, terus jangan saya dikasih video-videonya orang lain lagi. Ya, karena Anda belajar dari 3 guru, 5 guru, 10 guru. Boleh, bagus. Ya, nggak usah pakai dibenturkan, enggak ya. Seperti dulu misalnya mengenai perbedaan penafsiran bahwa nggak ada itu orang Esseni di Yerusalem karena orang Esseni itu tinggalnya sebagai rahib dan hidup miskin. Jadi nggak mungkin punya rumah di Yerusalem. Ternyata dalam catatan-catatan sejarah, Yigael Yadin, Josephus mengatakan ada Quarter Esseni, Gate of Esseni di Yerusalem. Nah, apakah pendapat dari Yigael Yadin ini bisa disalahkan dengan satu guru tersebut? Kan ya enggak. Maka penting bagi kita untuk belajar dari banyak guru. Jangan satu guru, jangan 2 guru, kemudian dibenturkan. Enggak boleh begitu. Ya, 10 guru bagus, 20 guru bagus. 200 guru nanti Anda akan bisa membicarakan suara Anda sendiri yang tidak terpengaruh fanatik dengan satu guru saja. Ya. Nah, jadi kita sekarang sudah tahu tatanannya. 2, 2, 2, 2. Ya. Nah, sekarang ketika transfigurasi Yesus. Yesus ada bersama 2 nabi besar Israel. Kenapa 2 laki? Ya. Bukankah ini sama dengan tatanan ketika Hagar ditemui 2 kali oleh Mal'ah Adonai. Ada tatanan 2 terus nih. Ya, ada tatanan, ada Musa, ada Elia. Kenapa 2 terus nih? Nah, sekarang kita masuk ke Yom Kippur. Nah, ini luar biasa banget ini. Nah, biasanya Yom Kippur ini
diabaikan oleh orang Kristen. Nah, itu kan hari rayanya orang Yahudi. Kita kan Kristen, kita bukan Yahudi. Ya memang, kita itu goyim. Dan saya juga goyim. Saya lebih suka jadi goyim daripada jadi orang Yahudi, karena saya adalah seorang goyim yang mahal, karena dibayar oleh darah Kristus yang mahal itu. Maka lebih baik jadi goyim. Tapi sebagai seorang goyim, untuk memahami Alkitab kita harus mengerti konteks keyahudian dari para rasul, konteks keyahudian dari Yesus Kristus, konteks keyahudian dari para nabi. Ya, dahulu pada Yom Kippur orang-orang Israel menyajikan domba jantan di Bait Allah. Kenapa dahulu? Karena sekarang Bait Allahnya sudah nggak ada, gitu kan? Sebagai kapora. Di situ orang-orang Israel secara komunal memohon pengampunan pada hari raya Yom Kippur atau yang disebut dengan Day of Atonement. Ya. Nah, sekarang karena orang Yahudi rabbinik itu sudah nggak memiliki Bait Allah lagi, maka mereka tidak dapat memberikan korban. Sehingga korban 2 kambing jantan ini pun sudah nggak ada lagi. Tetapi Alkitab kita menulis ada 2 kambing jantan. Kenapa kok 2 kambing jantan? Kenapa 2 lagi? Nah, kalau kita lihat Yom Kippur itu, biasanya kita juga ingat satu perang Yom Kippur, misalnya Milchamat Yom Kippur yang terjadi pada tahun 73 ya. Yang dimana perang itu terjadi pada saat hari raya Yom Kippur, yang dimana orang Israel itu dikepung dari utara dan selatan. Utara oleh Syria, yang selatan oleh Mesir, dikepung dua-duanya. Nah, tapi ternyata secara luar biasa Israel ini menang, bahkan menguasai lebih besar lagi daerah dataran tinggi Golan. Ya, ini nanti Anda bisa lihat bahwa gara-gara seorang yang bernama Eli Cohen pada satu perang 6 hari itu, kemudian dilanjutkan dengan perang Yom Kippur, semakin memperluas penguasaan Israel atas dataran tinggi Golan. Kenapa dataran tinggi Golan ini sangat penting untuk dikuasai oleh orang Israel? Karena di sini ada Danau Galilea yang menjadi sumber air bagi seluruh orang Israel. Nah, kalau ini dikuasai oleh Syria dan sumber airnya Israel itu berasal dari danau ini, maka matilah negara Israel. Maka ini menjadi daerah yang amat strategis yang disebut dengan mata Israel, the eye of Israel. Nah, ini nanti Anda bisa lihat-lihat di catatan-catatan sejarah. Balik lagi kepada hari raya Yom Kippur, bahwa dalam hari raya Yom Kippur memang ada banyak sekali persembahan korban, termasuk ada persembahan dari lembu, termasuk persembahan dari ayil, ya domba jantan. Tetapi yang sangat menarik, dihadirkannya 2 kambing jantan, dan ini merupakan alegori. Wow, ini luar biasa sekali. Nah, Anda lihat di sini. Untuk bicara mengenai alegori 2 kambing jantan, saya harus memulai latar belakang yang panjang seperti tadi, ya, supaya Anda mengerti kenapa ini dihadirkan 2 kambing jantan. Kapan Yom Kippur itu diadakan? Yaitu pada tanggal 10 bulan yang ke-7, dan itu menjadi hari raya Yom Kippurim, karena memang ada banyak yang dipersembahkan, persembahan-persembahan yang dipersembahkan di hari raya Yom Kippur itu. Nah, kenapa kok tatanannya tanggal 10 bulan 7? Karena 10 adalah angka absolut, angka sempurna, sedangkan 7 adalah angka pengampunan. Jadi pada hari raya Yom Kippur itu menjadi angka pengampunan yang sempurna bagi orang Israel, dan ini mereka memohonkan pengampunan itu dengan berpuasa, dengan bertobat, dan dengan mempersembahkan persembahan korban-korban yang sudah dicatat dalam Imamat pasal 16. Nah, jadi kenapa 7? Kenapa di bulan ke-7? Karena angka 7
itu identik dengan angka pengampunan yang ditulis dalam Kejadian pasal 4 ayat 15 itu merupakan pengampunan bagi Kain ketika dia membunuh adiknya Habel, dan Tuhan memberikan kesempatan dan bahkan memberikan hukuman 7 kali lipat bagi siapapun yang membunuh Kain. Dan ini menjadi genealogi sumpah, karena sumpah dalam bahasa Ibrani itu artinya 7. Arti harfiahnya itu 7. Kalau dikatakan Allah bersumpah, Allah bertujuh. Kalau saya mengatakan saya bersumpah, saya bertujuh. Karena sumpah itu identik dengan 7. Nah, kalau bahasa Inggris, sumpah itu oath, ya misalnya. Atau swear, nggak ada hubungannya dengan angka 7. Tetapi kalau dalam bahasa Ibrani, sumpah itu identik dengan angka 7. Shava itu 7. Shava itu bersumpah. Dan kemudian shevuah itu sumpah. Ya, jadi kalau sumpah artinya 7, harfiahnya itu. Memang demikian. Maka hari raya Yom Kippur jatuh pada tanggal 10 bulan 7. Nah, kita sekarang bicara mengenai esensi 2 kisah kambing jantan pada hari raya Yom Kippur. Balik lagi pada 1 Tawarik 1 ayat 28. Kenapa ada 2 kambing jantan? Karena anak-anak Abraham itu 2, yaitu Ishak dan Ismail. Wow. Berarti 2 kambing jantan dalam hari raya Yom Kippur itu mengenai perlambangan 2 dari putra Abraham. Jelas sekali dikatakan, ia harus mengambil 2 ekor kambing jantan. Ya, Shnei Hasheirim. Jadi 2 ekor kambing berbulu, ya, yang jantan itu. Nah, kemudian imam ini harus membuang undi pada kedua kambing jantan itu, dan yang satu kambing jantan yang dipersembahkan bagi Tuhan, yang satu lagi bagi Asasel. Nah, ya. Jadi Shnei Hasheirim ini, yang satu dipersembahkan kepada Tuhan, yang satu kepada Asasel. Nah, Asasel ini seringkali diartikan secara salah. Dan bahkan ada yang namanya lost in translation, sehingga kita salah memahami dari domba scapegoat ini. Dan ini sangat menarik. Kenapa harus ada undian? Kenapa harus diundi? Karena undian itu kadang-kadang hasilnya itu ditentukan Allah. Ya, misalnya dalam Amsal 16 ayat 33. Undi dibuang ke pangkuan, tetapi setiap putusannya berasal daripada Tuhan. Jadi Anda lihat di sini, memang ada 2 kambing jantan. Dan iman di situ disuruh memberikan undi. Tetapi undi ini, seperti apa yang ditulis dalam kitab Amsal tadi, ya, Amsal 16 ayat 33, bahwa undian itu keputusannya berasal dari Tuhan. Jadi yang kena undi itu adalah yang ditentukan Tuhan. Domba Yom Kippur yang menjadi kapora yang ditentukan Allah. Jadi domba Yom Kippur, kapora ini, atau hilasmos dalam bahasa Yunaninya, atau propisiasi dalam bahasa Inggrisnya, ya, itu keputusannya dari undi itu ternyata dari Tuhan. Berasal dari Tuhan. Walaupun secara undian. Nah, lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan yang kena undi itu dan mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Nah, berarti yang kena undi ini mati apa hidup? Mati, ya. Ditentukan untuk mati. Jadi yang kena undian ini, dan undiannya itu atas kehendak Allah, berarti dia mati. Jadi satu korban yang kena undian, satu domba yang kena undian ini mati. Misalnya kalau yang kanan yang kena, ya yang kanan mati. Kalau yang kiri yang kena, ya yang kiri mati. Tergantung undiannya jatuh yang mana. Nah, ya. Jadi jelas bahwa
kambing yang kena undian ini untuk apa? Fungsinya itu loh untuk apa? Fungsinya untuk penghapus dosa. Jelas. Jadi yang nanggung dosa siapa? Yang nanggung dosa adalah yang kena undi yang dipersembahkan bagi Tuhan. Ladonai. Nah, tetapi kambing jantan yang enggak kena undi, yaitu yang bagi Asasel, dia harus ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan pendamaian. Lalu dilepaskan. Ya, ini terjemahannya lost in translation. Ya. Yang dilepaskan untuk sebagai kambing yang dilalukan. Jadi kambing yang nggak kena undi ini harus hidup dan dia sebagai kambing yang dilalukan. Tetapi ini terjemahannya apa? Dilepaskan bagi Asasel. Seolah-olah Asasel ini adalah oknum. Sehingga ada kesalahpahaman bahwa Asasel ini adalah syaiton, setan gitu kan. Emangnya ada persembahan untuk setan? Enggak ada di dalam Alkitab. Setan tidak boleh mendapatkan korban dari umat Allah. Kalau umat lain ya silahkan. Tapi kalau umat Allah nggak boleh memberikan sesaji bagi setan, itu nggak boleh. Jadi kalau Asasel ini diartikan setan, itu bertentangan dengan prinsip Alkitab. Ya, jadi Anda lihat di sini, kambing yang nggak kena undi ini dibuang, disuruh pergi kemana? Disuruh pergi ke padang gurun. Ya, Anda lihat di sini. Siapa sih putra Abraham yang disuruh pergi ke padang gurun? Dan dia hidup? Dia adalah Ismail, bukan? Berarti Ismail ini adalah lambang dari kambing jantan yang nggak kena undi, yang harus hidup dilalukan sebagai kambing yang dilalukan ke padang gurun. Itulah kenapa ada 2 kambing di dalam hari raya Yom Kippur. Jadi Anda lihat di sini, kambing yang dilalukan ini, Anda lihat Asasel, menurut Mishneh Torah, Repentance Halakha ini, kambing Asasel adalah penebusan bagi seluruh Israel. Wow! Bukankah ini sama dengan yang ditulis oleh Rabbi Shaul dalam Midrasnya, yaitu Galatia pasal 4 tadi. Yang dimana ada 2 putra Abraham. Yang satu adalah mewakili orang-orang yang ada di bawah hukum Taurat, dan itu mewakili perjanjian Sinai yang dibuang di padang gurun. Bukankah orang Israel pernah berjalan di padang gurun selama 40 tahun? Dan menurut kitab tradisi orang Yahudi, itu mengatakan itu lambang penebusan bagi orang Israel. Klop kan? Wow. Jadi Asasel di sini bukan nama syaiton, bukan. Ya, kalau ada yang menyebut ini sebagai nama syaiton, nah pasti salah itu. Ya, karena ini bertentangan dengan prinsip Alkitab. Jadi karena Asasel ini boleh kita katakan sebagai hapax legomenon. Nah, hapax legomenon itu satu kata yang sekali saja ditulis dalam Alkitab. Ya, memang kata Asasel itu setidaknya disebut 3 kali di dalam Alkitab, tetapi hanya di dalam satu konteks saja. Konteksnya apa? Konteksnya yaitu konteks Yom Kippur saja. Nah, karena mungkin penerjemah LAI ini agak kesulitan untuk menerjemahkan Azazel ini, maka kemudian Asasel ini ditulis Asasel gitu aja. Gitu. Tetapi kalau kita melihat dari segi etimologi, kata Asasel itu berasal dari kata es, ya. Ain zain ini es itu artinya kambing, ya memang artinya kambing. Kemudian ada kata azal. Nah, es dan azal ini membentuk kata Azazel. Nah, kata azal tadi itu artinya pergi atau memindahkan, atau menguap, atau pergi, lepas.
Nah, berarti Azazel ini bermakna kambing yang disuruh pergi. Jadi Azazel itu bukan nama syaiton, bukan nama setan, ya. Tetapi seperti artinya sesuai makna harfiahnya, S itu kambing, kemudian Azal itu dihalau, dilalukan untuk pergi. Jadi ini adalah lambang dari putra Abraham, yaitu siapa? Ismail yang harus hidup. Nah, barangkali penerjemah LAI bahkan orang-orang lain ya menganggap kalau ada yang satu dipersembahkan kepada Tuhan, kalau yang satu untuk Azazel berarti Azazel ini setan gitu. Nah, ini adalah penafsiran yang sangat tidak betul ya, yang sangat bertentangan dengan prinsip Alkitab. Nah, kalau Anda cari Google gitu di internet ya, kalau Anda mengetik kata Azazel, jadi Azazel ini bahkan disebut oleh saudara Muslim itu sebagai nama asli dari iblis, ya, pemimpin kelompok syaiton dari kalangan jin dan manusia. Nah, jadi ini adalah pemahaman yang salah. Hanya gara-gara tadi dalam Imamat pasal 16 karena yang satu diberikan untuk Tuhan, maka kemudian diartikan yang satu ini diberikan untuk setan, maka Azazel itu adalah nama setan. Tetapi itu bukan penafsiran yang benar, bukan pemahaman yang benar. Karena memberikan suatu sesajen atau korban bagi setan itu, atau ransom theory of atonement itu adalah sangat salah sekali. Dan ini merupakan false theory yang berasal dari kesalahpahaman orang Kristen terhadap makna Azazel itu. Nggak pernah ada yang namanya ransom theory of atonement yang dimana korban itu dipersembahkan kepada setan. Enggak, ya. Kenapa harus ada korban? Korban itu harus dipahami sebagai bahwa korban itu artinya itu adalah mendekat kepada Tuhan. Jadi bukan dalam artian untuk sesajen gitu, bukan. Jadi memberi setan menjadi bagian penting bagi pendamaian, memberi setan peran yang terlalu tinggi dalam penebusan, ini adalah sesuatu yang salah. Tidak ada ayat di Alkitab yang mengatakan bahwa setan adalah pihak yang memberi hutang. Tetapi hutang dosa oleh karena manusia yang berbuat dosa dan upah dosa adalah mati. Jadi hutang dosa kita itu bukan kepada setan. Tuhan juga nggak berhutang kepada setan. Kita juga nggak berhutang kepada setan. Tetapi konsekuensi kematian kita adalah karena manusia itu sendiri yang melakukan dosa dan upah dosa itu adalah mati. Nah, dan yang paling bagus terjemahannya itu yaitu Septuaginta. Ya, karena Septuaginta ini adalah terjemahan dari para rabi pada abad ketiga sebelum Masehi. Nah, karena para rabi yang menerjemahkan pastilah itu betul. Nah, kata Azazel tadi itu diterjemahkan oleh para rabi dengan to apopompaio, yang arti harfiahnya itu untuk yang disuruh pergi, kambing yang disuruh pergi. Jadi nggak ada nama Azazel, nama setan itu, menurut terjemahan dari Septuaginta. Maka lebih baik kita memahami Azazel itu sebagaimana harfiahnya, yaitu kambing yang disuruh pergi, seperti terjemahan dari Septuaginta ini. Ya, nah kemudian kata Azazel itu oleh William Tyndale pada abad ke-15 itu diterjemahkan dengan scapegoat. Nah, ya, sebenarnya terjemahan scapegoat itu betul dan tepat. Tetapi yang salah itu apanya? Pemahamannya kemudian. Yang dimana scapegoat ini dianggap sebagai center dari korban itu tadi, yang dikorbankan itu tadi. Dianggap bahwa kambing yang disebut scapegoat ini dianggap yang mendapat harus mengemban dosa yang harus mati itu. Dan yang harus hidup sengsara itu. Enggak. Ya. Justru scapegoat ini adalah seorang putra Abraham yang disuruh pergi untuk apa? Untuk kemerdekaannya. Scapegoat ini. Tetapi oleh teolog barat diartikan bahwa scapegoat ini adalah orang yang dianggap untuk apa itu sebagai pengemban dosa-dosa dari orang lain yang dipersalahkan. Ya.
Jadi sebenarnya makna scapegoat itu persis seperti Azazel. Escape, goat, kambing. Azazel, jadi as dan zazel, azal tadi ya, yang artinya dilalukan tadi. Nah, jadi terjemahan secara harfiah oleh William Tyndale ini betul, tapi yang salah apa? Pemahamannya kemudian. Nah, jadi kalau ada semacam ini bahwa scapegoat itu seolah-olah yang mengemban dosa dan disuruh pergi, ini adalah ilustrasi semacam ini menjadi misleading illustration. Ini menjadi lost in translation, menjadi misunderstanding, dan banyak dipahami oleh para teolog-teolog Barat. Dan ini menjadi satu pemahaman yang sangat berbeda dengan bagaimana orang Yahudi memahami Azazel itu. Ya, nah seperti yang dikatakan dalam penafsiran Rashi, ya, bahwa kambing yang kena undi bagi Tuhan itu adalah korban penghapus dosa. Ya, jadi jelas yang menjadi penghapus dosa, yang menjadi pengemban dari dosa-dosa itu, yang menanggung dosa itu adalah yang kena undi, bukannya yang disuruh pergi, bukannya yang scapegoat. Jadi ilustrasi semacam ini yang berasal dari teolog Barat itu sangat salah. Ya, tidak sesuai dengan makna dari Alkitab itu sendiri. Nah, jadi kambing korban itu jelas, yaitu yang dipersembahkan, yang kena undi bagi Tuhan. Nah, itulah sebabnya dalam pepatah Inggris itu selalu mengatakan demikian, something always lost in the translation. Nah, kambing korban, siapa yang dikorbankan? Kambing yang kena undi, dan inilah yang mati. Dan ini menjadi tipologi dari Yesus, tipologi dari Isa yang sedianya dipersembahkan, dan inilah yang mati. Dan kalau Anda membaca Roma 3 ayat 25, itulah midrash dari Yom Kippur. Nah, dan sekarang yang Azazel, ini adalah yang dihalaukan, disuruh pergi. Ini justru yang hidup. Jadi scapegoat ini bukan yang malang. Yang malang itu justru yang kena undi, bukan scapegoat. Tapi kata scapegoat sekarang ini dalam pengertian umum adalah orang yang menanggung kesalahan orang lain atau orang yang disuruh menanggung kesalahan orang lain. Scapegoat. Ya, tetapi sebenarnya itu adalah misleading pemahaman. Nah, ada lost in translation, bahwa Azazel, scapegoat, menjadi lost in translation, menjadi misunderstanding. Nah, oleh karena misunderstanding ini, seorang yang dianggap luar biasa, yang menjadi dasar bagi banyak penafsiran para teolog Barat, ya, menulis buku scapegoat. Dan siapa yang dianggap scapegoat di sini, yang menanggung kesalahan itu? Ilustrasinya siapa ini? Yesus. Nah, kan jadi salah. Wow. Jadi ada misleading illustration tadi. Padahal Yesus itu adalah kambing yang kena undi, bukan scapegoat-nya. Tetapi kenapa ini Rene Girald yang menjadi dasar dari banyak penulis dari Indonesia dan bahkan meninggikannya, termasuk Romo Sindunata di sini, ya, menulis berdasarkan dari buku dari Rene Girald ini, dari scapegoat. Jadi Rene Girald ini dianggap, ya, pemikirannya sangat luar biasa. Tetapi scapegoat-nya itu sebenarnya berasal dari misleading. Ini banyak sekali buku-buku Rene Girald, dan kemudian ada juga Profesor Immanuel Gerrit itu mendasarkan tulisannya itu dari scapegoat-nya Rene Girald ini. Wow. Padahal pemahaman ini adalah pemahaman yang misleading. Karena Rene Girald itu memandang scapegoat itu Yesus yang dianggap menanggung dosa itu. Padahal yang menanggung dosa itu yang kena undi, bukan? Nah, itulah sebabnya penting bagi kita untuk kembali memahami Alkitab secara semitik, bukan dari Eropa yang sudah lost in translation itu tadi. Nah, memang memahami sastra Ibrani itu bukan suatu keharusan, tetapi gara-gara tulisannya Rene Girald tentang scapegoat yang dipersamakan dengan Yesus ini, ya, dan Rene Girald itu diikuti sebagian sekolah Kristen
pendidikan teologi barat di Indonesia, ini menjadi abusus abusum invocat. Jadi satu kesalahan merembet kepada kesalahan yang lain. Di mana dalam bahasan-bahasan selanjutnya, René Girard menuduh Allah itu rage, yang harus direndahkan atau yang harus diredakan kemarahannya itu dengan darah korban. Jadi seperti René Girard itu memandang Tuhan itu seperti vampir. Kalau ada darah baru dia puas. Tuhan harus dipuaskan dengan darah. Nah, murkanya Tuhan, rage-nya Tuhan itu harus dipuaskan dengan darah. Maka dia menulis violence and the sacred. Karena kesalahan tadi itu. Dan ini diikuti banyak teolog-teolog, sekolah-sekolah Kristen di Indonesia berdasarkan buku dari scapegoat ini tadi. Ya. Nah, jadi ada banyak lost in translation. Di Indonesia juga banyak dibuat guyon-guyonan. Misalnya kasus terjemahan yang ekstrim. Don't mother think, I'm not father, gitu kan. Gak usah mbok pikir aku gak papa. Gitu. Nah, ini kan juga kasus lost in translation yang luar biasa. Sama dengan scapegoat tadi. Scapegoat yang diartikan sebagai yang dipersalahkan. Padahal enggak. Yang dipersalahkan, yang menanggung dosa adalah yang kena undi tadi. Ya, ada banyak sekali buku-buku dari scholar Kristen Indonesia, bahkan seorang profesor, berdasarkan lost in translation ini tadi. Dari seorang Prancis, bukan orang Yahudi, karena dia bukan pembaca naskah bahasa Ibrani barangkali, ya, sehingga scapegoat itu diartikan secara luar biasa itu mewakili dari sengsara Yesus. Dan René Girard di sini memandang Tuhan itu murkanya itu harus diredakan dengan darah. Ya, jadi kalau saya bilang ini teologi vampir, menyamakan Allah dengan vampir yang harus meredakan murkanya Tuhan itu dengan darah. Jadi ini seharusnya Girard dalam bukunya Scapegoat ini dia dapat melihat alegori dua kambing jantan dalam Imamat pasal 16 bahwa sesungguhnya yang menjadi lambang dari Yesus Kristus itu adalah yang kena undi. Ya, seperti yang ditulis dalam Roma 3 ayat 25. Nah, jadi scapegoat ini membentuk pemikiran-pemikiran barat bahwa Tuhan itu seperti vampir. Ya. Tapi kalau kita memahami kenapa harus ada korban, kita harus memahami Kejadian pasal 3 secara pemahaman Semitik, di mana Alkitab itu secara asli ditulis dalam bahasa asli Ibrani. Dan ini Romy Sundinata juga mendasarkan tulisannya dari scapegoat ini. Ya. Oke, dan itulah yang kita pelajari sekarang ini, dan kata Yom Kippur. Nah, Anda lihat, Anda pernah dengar kata cover, itu dari kata kipur tadi. Ada banyak sekali istilah-istilah yang sejatinya itu berdasarkan dari bahasa-bahasa Ibrani, karena menurut Dr. Isaac Mosesen, dia mengatakan dalam penelitiannya itu bahwa bahasa Ibrani adalah the mother of all language. Nah, kapan-kapan kita akan bicara mengenai bahasa identik. Ya, baik. Sampai di sini. Kalau masih ada hal yang perlu diperbincangkan dan dipertanyakan, kita akan membuka tanya jawab. Mas Dimas, monggo. Baik, terima kasih Mbak Rita yang sudah memberikan penjelasan begitu luar biasa menurut saya